Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan memasuki bab 12, menghilang. Sepanjang perjalanan menuju rumah yang kini ditempati Afif dan adiknya, mobil yang dikendarai terasa sepi. Sesekali Afif melihat penumpang di belakang dengan melirik spion di atasnya. Tampak seorang wanita ayu yang duduk lesu menatap keluar jendela, di mana jalanan berada. Apip tahu bahwa pikiran Azalia tidak sedang berada di tempatnya sekarang. Dan sekarang sesuatu juga mengusik pikiran Apip. Ucapan Japir terus terngiang di telinganya. Bagaimana ia mengutarakan permintaan yang rasanya sangat tak masuk akal untuk dipenuhi. Aku tak mengerti apa yang Japir pikirkan sebenarnya. Menjagakan istri yang diceraikannya. Kenapa mereka harus bercerai tanpa mendudukkan semua orang dalam musyawarah? Setelah semua benar-benar jelas, barulah harusnya ambil keputusan cerai. Bukannya malah... Apip bicara sendiri. Tak berhenti sampai di situ kebingungannya. Malam ini Japir juga memintanya bertemu dan bicara hal yang tampaknya begitu penting. Apip tak bisa mengira-ngira apa yang akan dikatakan sepupunya itu. Walau Apip penasaran, dia juga memiliki kekhawatiran kalau Japir meminta hal yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan sendiri. Pria itu harus ikut frustrasi atas masalah yang sebenarnya bukan miliknya dan tak seharusnya dia terlibat. Jika orang tuanya tahu tentang ini, entahlah. Namun di sisi lain, Apip punya beban moral sebab dialah satu-satunya orang yang sedari awal memberi dukungan penuh pada sepupunya Japir agar meneruskan pernikahan walau tanpa restu ibunya. Dia tidak mengira dan berpikir sedikit pun bahwa ternyata Azalia adalah adik kandung Zafir. Kalau sudah begini, mau tak mau dia pun harus ikut terlibat. Tapi tentu saja ini juga bukan hal mudah untuk Apip sendiri. Dia harus menyiapkan alasan yang benar dan bisa diterima keluarganya ketika nanti membawa Azalia ke lingkungan mereka. Apa sebaiknya kurahasiakan saja tentang pernikahan dan kehamilannya? Tanyanya sembari melirik dari ekor mata keberadaan wanita berkulit pucat yang masih juga tampak melamun dengan wajah sembabnya. Apip menghela napas berat. Saat itu adiknya Anika baru mau melepaskan tatapan dari ponsel dan beralih pada kakaknya yang tampak gelisah. Anika lalu menoleh ke belakang dan melihat wanita cantik yang entah siapa. Pikirnya, jika wanita yang tampak sedih itu adalah kekasih Apip, tidak mungkin mereka saling diam seperti sekarang. Atau jangan-jangan perempuan itu hamil dan meminta tanggung jawab pada Kak Afif? Mata Anika melebar saat terlintas pikiran itu di kepalanya. Anika memperhatikan gerakan tangan Azalia yang meski ia menatap keluar mobil dan pikirannya entah kemana, tangan wanita itu terus mengusap perlahan bagian perutnya. Mata Anika kini menyipit, menatap ke arah Apip yang kecurigaannya di saat sama Apip yang merasa diperhatikan oleh seseorang di sampingnya menoleh. Dia terhenyak mendapat tatapan intimidasi dari sang adik. Kak, katakan dengan jujur, gadis gadis ini hamil karena kakak kan? Tandasnya dengan suara berbisik karena tak mau dan tak enak jika terdengar oleh Azalia. Ngaco kamu. Apip lekas menepis pemikiran Anika yang tiba-tiba langsung mengarah ke fakta. Ia tak boleh tahu soal ini. Kalau tidak, Anika akan bercerita kepada orang tua mereka dan tentu saja hal itu akan membuat mereka menolak keberadaan Azalia. Apalagi jika dalam pikiran mereka bahwa Afif lah yang menghamili gadis itu.
Subhanallah, kenapa jadi serumit ini sih? Apip kali ini mengacak rambut dalam diamnya, tak lagi meneruskan obrolan dengan Anika. Anika sendiri, ia setidaknya merasa lega mendapat jawaban dari Afif bahwa gadis cantik yang duduk di belakang mereka tidak sedang hamil seperti dugaannya. Kalau begitu, dia lapar, Kak, ceplos Anika. Hah? Apip sontak menoleh. Dia baru sadar belum memberi makan Azalia sejak mereka bertemu tadi. Tentu saja kondisinya yang berbadan dua membuat rasa laparnya terasa 2 kali lipat sekarang ini. Baiklah, kita cari makan, sekalian ke masjid untuk sholat, Apip memutuskan. Asik, Anika berseru-seru. Sementara itu Azalia mulai tertarik dengan obrolan 2 orang di depannya. Kala Afif menyebut masjid dan hal itu mengingatkan Azalia akan kewajibannya sebagai seorang hamba. Benar bahwa dia pun harus menunaikan sholat maghrib yang sudah memasuki waktu. Biasanya Azalia tak selupa ini jika berkaitan dengan kewajiban yang paling wajib dalam hidupnya itu. Akan tetapi, setidaknya hal yang tak seharusnya dilupakan itu membuatnya kembali sadar bahwa masalah yang dihadapi sekarang bukanlah perkara remeh dan kecil. Ini akan berimbas ke banyak hal, bukan hanya padanya dan Japir saja, tapi juga pada keluarganya. Azalia tak tahu bagaimana menjelaskan dan menuntut penjelasan pada bapaknya. Azalia tak tahu bagaimana menjelaskan dan menuntut penjelasan pada bapaknya. Tanpa penjelasan, ia sangat membenci bapak yang selama ini dikenalnya sebagai pria paling baik di dunia ini. Untuk beberapa waktu, suasana di lorong depan ICU itu di mana Mama Japir dirawat seketika sunyi. Japir ataupun Deandra terdiam. Pria tampan yang belum lama bercerai dengan istrinya itu mengusap wajah kasar karena telah sadar bicara keterlaluan. Mungkin dia memang memiliki prasangka buruk dan kuat pada Deandra, tapi bukan berarti Japir bisa berbuat seenaknya dan melontarkan makian dengan mudah pada wanita itu. Sementara Deandra sendiri, ia ingin kabur dan pergi saja. Tapi bagaimana dengan Mama Japir? Selama ini wanita paruh baya itu seringkali berkeluh kesah kalau Japir yang notabene adalah anak tunggal tidak memperdulikannya. Dan dia harus melalui waktu-waktunya sendiri di rumah. Yang Deandra takutkan kalau nanti dia nekat pergi menuruti suasana hatinya yang tidak enak karena terbawa perasaan, dan Japir juga pergi begitu saja seperti biasanya. Tidak akan ada yang merawat mamanya. Japir mengacak rambut kasar. Sebelum akhirnya bangkit dari duduk, dia merasa sedikit bingung kenapa Deandra yang sudah mendengar kata-kata buruk darinya tidak juga pergi. Dia sampai bertanya-tanya dalam hati, apa perlu memaki Deandra dengan kata-kata lebih keras lagi? Tak mengerti bagaimana harus merespon diamnya Deandra, akhirnya Japir memutuskan pergi saja. Melihat itu, Deandra menghela napas berat. Dugaannya benar bahwa Japir akan meninggalkan ibunya sendiri. Kepergian Japir bukan hanya meninggalkan luka di hati gadis itu, tapi juga banyaknya pertanyaan berkelebatan dalam kepala. Kenapa Japir dan wanita yang sangat dicintainya bisa bercerai? Padahal dia datang pada mamanya tak sedikit pun niatan untuk mendekati Japir, melainkan karena tak ingin wanita yang sudah dianggap mamanya sendiri itu terdengar kesepian, sakit di rumah. Apa sebab mereka bercerai? Gumamnya sembari mengusap air mata yang sedikit menitik ke bawah kedua mata. Ya, untung saja tidak banjir. Lagian, kenapa pria itu sangat percaya diri sampai mengira aku masih menyukainya? Memangnya siapa dia? Sampai pantas kurebut dari wanita lain? Dengkus Deandra selagi menumpu tubuh dengan kedua kakinya kala ia bangkit dari duduk untuk melihat apa yang dokter lakukan pada Mama Japir. Pikirannya masih berputar pada bayangan Japir dan gadis cantik yang menginspirasinya untuk berhijrah dulu. Apa iya Japir bercerai hanya karena mamanya tidak merestui? Ini tidak mungkin, karena kenyataannya sedari awal mamanya melarang hubungan mereka.
Jafir tetap bersikeras melanjutkan hubungan, bahkan terakhir kali ia mendengar kabar bahwa mereka sudah menikah. Deandra bisa mengerti kenapa Jafir mati-matian memperjuangkan gadis bernama Azalia itu. Bukan hanya dia seseorang yang cantik dari sisi fisiknya, tapi juga kepribadiannya. Karena penasaran kenapa Jafir kekeh menolaknya, Deandra sampai diam-diam menemui Azalia dulu. Saat itulah dia sadar bahwa dia memang gadis sempurna yang pantas untuk diperjuangkan. Walaupun cara Jafir salah, menentang seorang ibu bukanlah cara yang benar untuk mendapatkan seseorang wanita. Ya, bukan berarti Deandra ingin Jafir memaksakan diri menikahinya demi ibunya juga sih. Langkah wanita yang memakai pakaian syar'i itu sudah berada di depan pintu kamar pasien di mana Mama Jafir mendapatkan tindakan. Bertahanlah Tante Rania, jika nanti aku pergi, semoga Jafir tidak lagi menyalahkan Tante karena selalu memilihku timbang gadis lain untuknya. Gumam Azalia menatap pasien yang belum mendapat kesadarannya di dalam sana. Di sela langkahnya, Jafir ingat bahwa dia punya janji pada Afif. Pria itu mulai gelisah karena sekarang ini Afif pasti sedang menunggunya. Dengan gelisah pula, ia pun merogoh ponsel dalam kantongnya sembari celingukan ke arah jendela besar di depannya, berharap menemukan tempat tenang untuk bertemu dan mengobrol dengan sepupunya itu. Dan ketemu. Mata Jafir tertuju pada sebuah bangunan tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah stand dengan banner bergambar secangkir kopi panas. Halo, Assalamualaikum Pip. Waalaikumsalam Jaf. Gimana? Sorry, aku mengubah tempatnya ke dekat rumah sakit. Mama masuk rumah sakit, Viv. Apa? Tante Rania sakit? Apip terkejut. Katakan rumah sakit mana biar aku ke sana. Mama sudah dirawat sekarang dan masih mendapat tindakan. Dokter bilang kondisinya tidak parah, jadi kita tak perlu khawatir. Tolong jangan katakan ini pada Azalia ya. Aku tidak mau dia merasa bersalah. Jaf, sebenarnya Apip menggantung ucapannya. Ya, aku tidak tahu Azalia ada di mana sekarang. Dia kabur. Apa? Mata Jafir melebar sempurna karena terkejut. Pria itu sangat khawatir karena selama ini Azalia nyaris tidak pernah bepergian sendiri, apalagi di kota seramai tempat tinggal mereka sekarang.